sahabat kebenaran sekalian, ya kembali kita di program kita Bela Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nah, kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan ada pertanyaan Dr. Steven. Ya, baik. Ya, mungkin tentang bahasa roh atau bahasa lidah ini banyak yang mengutip Alkitab nih. Mungkin banyak orang yang salah menafsirkan ya, karena mereka baca dan kata oh ada bahasa roh. Nah, salah satunya mungkin mereka mengutip Markus. Iya. Markus 16 ayat 17 mungkin kita coba buka. Oke. Markus pasal 16 ayat 17. Nah, di situ dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, apakah bahasa baru itu adalah bahasa lidah yang kitab yang dimasukkan itu, atau mungkin ada bahasa lain atau begitu? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan yang baik sekali. Ya, Markus 16 ayat yang ke-17 ini memang ayat yang penting sekali di sini ya. Dan dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara. Jadi ada 5 hal di sini ya. Saya list satu-satu. Mengusir setan demi namaku. 2, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 3, mereka akan pegang ular. Maksudnya digigit nggak kenapa-napa gitu ya. 4, mereka akan minum racun maut, tapi nggak celaka. Dan 5, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh, atau karunia untuk menyembuhkan. Gitu. Betul. Nah, banyak orang mengklaim ayat ini dan berkata, berarti karunia bahasa lidah masih ada. Betul. Bahkan setiap orang percaya harus punya. Iya. Ya, setiap orang percaya harus punya. Jadi, karena ini tanda yang menyertai orang percaya. Betul. Jadi mereka selalu garis bawahi itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya katanya. Jadi kalau kamu percaya, kamu harus bisa lakukan ini. Sebagai bukti kamu kamu percaya. Tetapi kita bilang ini adalah penafsiran yang salah. Salah karena 1 bertentangan dengan Alkitab sendiri, 2 bertentangan dengan akal sehat dan juga dengan dunia nyata begitu. Betul. Ya, mengapa demikian? Karena Alkitab sendiri mengindikasikan bahwa tidak semua orang mendapat karunia bahasa lidah. Tidak semua orang percaya. Tidak semua orang percaya mendapat karunia untuk menyembuhkan. Gitu. Kalau misalnya kita mau terima ayat ini dengan penafsiran yang biasa dipakai itu, berarti setiap orang percaya minimal harus punya 5 tanda loh. Iya. Karena kan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Betul. Lalu kalau mereka mau terapkan ini pada semua orang percaya, berarti semua orang percaya bisa menyembuhkan orang. Harus punya 5 tanda ini. 5-5-nya harus punya. Iya. Ini tandanya gitu kan. Mengusir setan, pegang ular, minum racun, betul. Bicara bahasa baru, ya, menyembuhkan orang. Betul. Padahal pada kenyataannya ada banyak sekali orang-orang Kristen di sepanjang zaman yang 1 pun dari 5 tanda ini dia tidak tunjukkan. Betul. Apakah itu berarti dia bukan orang percaya? Dan ini kita bicara mengenai banyak sekali orang yang luar biasa setia sama Tuhan. Mungkin misioneri-misioneri. Mungkin hamba-hamba Tuhan. Ada begitu banyak. Ya, pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak pernah menunjukkan 1 pun dari tanda-tanda ini. Betul. Lalu kita bilang, kalau gitu dia bukan orang Kristen kalau begitu. Ya. Nah, ini kan salah. Makanya saya bilang bertentangan dengan realita. Ya. Lagi pula realitanya, banyak orang yang mengaku Kristen dan sebagainya, digigit ular mati. Ya. Minum racun mati juga dia. Gitu. Mati konyol ya. Nah, dan minggu lalu saya sudah ajak kita buka ya di 1 Yohanes 12 mengindikasikan bahwa karunia untuk tiap orang itu beda-beda. Ya, 1 Korintus pasal 12 kita lihat ayatnya yang 10 dan 11 atau dari ayat 8 sebenarnya ya. Kita nggak usah baca semuanya deh ya. Dari ayat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 Anda boleh perhatikan di situ. Saya akan kutip sedikit saja bahwa tiap-tiap orang itu dikasih karunia yang beda-beda. Ada yang karunia ini, ada yang karunia itu. Ya. Misalnya ayat 10 kan, pada seorang roh memberikan karunia mengadakan mukjizat, kepada yang lain lagi karunia bernubuat, kepada yang lain lagi karunia bahasa lidah. Dan ayat 11 dikatakan Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi pengajaran yang jelas dan tegas adalah bahwa tiap-tiap orang waktu itu memiliki karunia yang berlain-lainan, berbeda-beda, tergantung kemauannya Roh Kudus. Nah,
Berarti penafsiran Markus 16 ayat 17 itu menjadi salah. Semua orang Kristen harus punya ini. Betul. Ya. Semua orang Kristen punya ini. Karena itulah yang, kalau mereka yang berargumen, oh sekarang masih ada karena lihat Markus 16 ayat 17. Karena Markus 16 ayat 17 berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi apakah kamu orang percaya? Kalau kamu orang percaya, kamu harus bisa melakukan tanda-tanda ini. Itu penafsiran yang salah. Ya, penafsiran yang salah karena ayat ini tidak Tuhan maksudkan untuk masing-masing orang percaya. Ya, tidak Tuhan maksudkan demikian. Sebenarnya orang-orang percaya yang waktu itu mendengarkan adalah para rasul sebenarnya. Ya, walaupun memang di luar rasul ada juga yang mengusir setan, ada juga yang berbicara bahasa lidah, memang ada. Ya, tapi audiens awalnya adalah para rasul, dan yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa tanda-tanda ini akan muncul dan sudah digenapi di abad pertama. Ya, di abad pertama. Jadi tanda-tanda ini digenapi karena apa tujuan dari tanda-tanda ini? Tanda-tanda ini tujuannya ada di ayat 20. Perhatikan ayat 20 ya. Di Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan, apa fungsi dan tujuan tanda-tanda? Fungsinya adalah untuk meneguhkan firman. Firman, artinya meneguhkan Alkitab yang sedang ditulis waktu itu. Meneguhkan ya nubuat-nubuat dan Alkitab yang sedang ditulis pada waktu itu. Jadi ketika Alkitab selesai, kembali tanda-tanda ini menjadi tidak perlukan lagi sebenarnya. Hal ini sama dengan apa yang tertulis dalam Ibrani. Coba kita buka surat Ibrani. Ibrani pasal 2, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai penyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Baik, perhatikan ayat 3. Injil atau keselamatan itu pertama-tama diberitakan oleh Tuhan. Lalu habis itu oleh mereka yang telah mendengarnya, yaitu saksi mata langsung, terutama para rasul. Dan ya. awal mula-mula. Dan Allah meneguhkan ayat 4 kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Jadi tujuan Tuhan kasih para rasul kemampuan untuk bikin segala macam hal yang ajaib adalah untuk meneguhkan kesaksian mereka. Ya. Dan kalau bahasa lidah itu spesial lagi. Selain meneguhkan karena ini ajaib, juga untuk mengindikasikan penghakiman Israel. Penghakiman Israel karena mereka menolak Mesias, mereka bukan lagi tiang penopang dasar kebenaran, di mana Tuhan memberitakan kebenaran lewat Israel hari ini. Karena mereka menolak Mesias, maka tiang penopang dasar kebenaran adalah jemaat. Sebagaimana 1 Timotius 3 ayat 15. Ya. Jadi itu tanda penghakiman dan juga adalah tanda untuk meneguhkan firman Tuhan. Dr. Stephen, berarti bahasa lain itu bahasa yang baru mereka pelajari ketika mungkin penginjilan ke daerah-daerah lain yang mereka belum mengerti, jadi mereka harus belajar bahasa daerah yang dituju, mungkin begitu? Oh bukan, kalau itu memang belajar. Itu belajar, jadi misalnya ada misioneri hari ini pergi ke Afrika atau pergi ke mana lah, ke Jepang, Korea atau Arab atau gimana gitu kan. Dia kan awalnya nggak tahu bahasa di sana. Betul. Lalu dia belajar sampai bisa, ya itu namanya belajar. Berarti bukan bahasa lain yang dimaksud. Itu bukan karunia bahasa lidah. Karena karunia bahasa lidah satu sudah selesai, dan nggak ada lagi hari ini. Dan dua adalah supaya kita bilang sebagai tanda kepada orang Israel sebenarnya. Sebagai tanda kepada orang Israel. Jadi hari ini tidak ada lagi karunia bahasa lidah. Baik. Atau Stephen, juga banyak orang yang salah menafsirkan ayat Roma 8 ayat 9 mungkin. Coba kita buka ya. Kan di Roma pasal 8 ayat yang ke 9.
tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan roh. Dan jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, mereka ingin menyangkutkan ayat ini bahwa Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa berbahasa roh gitu. Jadi jika mereka tidak bisa bahasa roh itu mereka bukan milik Kristus gitu. Mereka mengacu kepada ayat ini gitu. Oke, baik. Pertanyaannya baik. Ya, tetapi kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 9 sama sekali tidak ada bicara mengenai karunia bahasa lidah. Roma 8 ayat 9 hanya bicara bahwa kalau kita milik Kristus kita akan punya Roh Kudus. Iya. Dan kita punya Roh Kudus. Ya. Dan punya Roh Kudus itu tidak harus berbahasa lidah. Nah, sini letak kesalahannya. Ya. Banyak orang berpikir kalau punya Roh Kudus, kamu langsung harus bisa bahasa lidah. Oh, salah. Berarti Roh Kudus yang memampukan mereka bahasa lidah gitu. Kebanyakan pandangan orang seperti itu. ya, itu pandangan mereka. Tapi kita tidak boleh pegang pandangan yang berbeda dengan Alkitab. Karena sekali lagi, yang terjadi hari ini juga bukan bahasa lidah. Melainkan mereka asal-asalan membunyikan sesuatu. Komat kamit. Nah, komat kamit boleh dibilang. Dan itu adalah suatu rilis, ini juga ya, suatu rilis emosional, ya, sehingga bikin ketagihan juga. Ya, karena setelah selesai ada rasa semacam high gitu, high feeling. Ya, ada kayak endorfin yang dilepaskan di otak sehingga ada rasa nyaman. Ya. Jadi ada orang yang ketagihan. Sampai banyak orang yang nangis-nangisan. Iya, jadi itu semacam histeria dan secara psikologis bisa dijelaskan sebenarnya bahwa ketika dia mengalami suatu pengalaman emosional yang besar ya karena dia mungkin dengan dengan sangat berkarisma, pendetanya templokin dia jatuh segala macam, wah nangis, lalu masuk kepada fenomena dia kayak komat kamit dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Lalu di Roma 8 ayat 26 mungkin itu juga banyak yang mengutip ayat ini, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Nah, apakah salah satu cara Roh membantu kita itu juga dengan apakah mereka mengatakan bahasa itu tuh cara Roh gitu, Roh Kudus membantu kita berdoa langsung kepada Allah begitu? Nah, benar. Jadi ada sebagian orang yang menganggap ini bicara soal bahasa lidah. Karena ada kata-kata di sini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, itu yang katanya mengacu kepada bahasa lidah. Tapi sebenarnya salah. Salah kenapa? Coba kita teliti dengan lebih jelas. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Artinya doa kita itu sering salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Mungkin kita kurang pengetahuan akan situasinya dan lain sebagainya. Tapi katakan kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa bagaimana, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi ini bukan bicara soal kita yang berdoa, tapi Roh Kudus berdoa bagi kita. Ya, Roh Kudus berdoa bagi kita, tidak ada hubungannya dengan bahasa lidah sebenarnya. Karena dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata tidak terucapkan di sini dari kata alaletos. Alaletos tidak terucapkan. Nah, ini bertentangan dengan bahasa lidah karena bahasa lidah justru mengucapkan. Iya, betul. Ya. Mengucapkan sesuatu, cuman mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang berbeda, bahasa yang lain yang tidak pernah dia pelajari sebelumnya. Jadi ini beda, ini keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, berarti tidak ada yang terdengar. Gitu. Artinya ini dalam hati, atau Roh Kudus komunikasi langsung dengan Allah Bapa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus berkomunikasi untuk membantu kita berdoa dan untuk menolong kita. Ini tidak ada hubungan dengan bahasa lidah. Gitu ya. Jadi ayat ini sering disalah tafsirkan sebagai bahasa lidah, sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya pas kita berdoa, kita sendiri yang berdoa atau Roh Kudus gitu yang berdoa pada saat kita berdoa. Kita berdoa dan Roh Kudus berdoa untuk kita juga. Tapi tanpa kita sadari. Iya, tanpa itu nggak ada manifestasinya. Gitu. Iya, tidak ada show off gitu ya. Jadi kita murni kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kapanpun kita berdoa ya berdoa saja ya Roh Kudus membantu kita.
Ya, berarti intinya bukan dalam bentuk bahasa roh atau bahasa lidah yang Bukan. terucapkan yang nggak jelas gitu, Bukan. ya. Bukan. Ya. Baik, Dr. Stephen, sudah ada pertanyaan yang masuk Mhm. dari Bapak Tobito Obi. Nah, beliau bertanya di perikop 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah karunia bahasa lidah sudah 100% berhenti saat ini? Jadi mustahil lagi muncul karunia bahasa lidah. Iya. Jawabannya untuk masa gereja ini benar, sudah berhenti. Ya. Saya tidak tahu mengenai di milenium atau di kekekalan nanti, ya itu karena Tuhan tidak singkapkan. Tapi untuk masa gereja ini, jelas karunia bahasa lidah sudah berhenti, karena Alkitab bilang begitu. Ya sudah berhenti. Iya, nubuat akan berhenti. Ya, nubuat akan berhenti dan Bahasa lidah. apakah dikatakan mustahil muncul lagi? Ya, semustahil kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Berarti sekarang yang ada di luaran gitu, di berbagai gereja itu mustahil dari Tuhan berarti ya? Ya, tidak dari Tuhan kita bilang. Kalau Alkitab sudah menstatementkan berhenti, berarti sudah pasti bukan dari Tuhan. Benar. Baik, dan Karena memang tidak sesuai juga ciri-cirinya. Dia bukan bahasa baru, ya, dia tidak dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, misalnya 2-3 orang, ya. Kemudian harus ada yang terjemahkan, seorang demi seorang, kan nggak diikutin. betul. Jadi bukan dari Tuhan. Jadi sudah pasti bukan dari Tuhan ya. Iya. Jadi kita bisa menggarisbawahi itu. Baik. Pertanyaan kedua, kapan tepatnya karunia bahasa lidah berhenti? Apakah karunia bahasa lidah bersamaan dengan berhentinya karunia bahasa roh? Karunia roh lainnya. Ya, jadi kapan karunia bahasa lidah berhenti? Apakah karunia bahasa lidah bersamaan berhentinya dengan karunia roh lainnya? Ya, sudah terjawab sebenarnya tadi kalau mengikuti pembahasan ya. Ya, tapi saya tambahkan ya. Jadi karunia roh itu tidak semuanya berhenti. Ada karunia roh yang tidak berhenti. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan pewahyuan. Betul. Gitu. Karunia mengajar, Ya, karunia menasehati, karunia memberikan persembahan, karunia memimpin, ada banyak. Itu tidak berhenti. tapi khusus pewahyuan stop. Tapi karunia yang tujuannya adalah memberikan pewahyuan, ketika wahyunya komplit, tentu otomatis dia stop. Ya, jadi ketika Alkitab jadi seutuhnya, itu udah pasti stop. Iya. Betul. Nah, jadi kita bilang bahwa kalau pertanyaannya apakah karunia bahasa lidah berhenti bersamaan dengan karunia lainnya, satu tadi tidak semua karunia rohani sudah berhenti, masih ada yang ada. Tapi apakah karunia bahasa lidah berhenti bersamaan dengan karunia bernubuat? Belum tentu. Bisa jadi karunia bahasa lidah berhenti duluan, bisa jadi. Mengapa? Karena kalau kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, terutama ayat 8, di situ ada perbedaan kata kerja ya. Nubuat akan berakhir itu sama kata kerjanya dengan pengetahuan akan lenyap, sama. Tapi yang di tengah-tengahnya bahasa roh atau bahasa lidah akan berhenti, ini katanya berbeda. Katanya berbeda dan ini bisa saja mengindikasikan bahwa dia berhenti duluan, bisa saja. Karena begini, fungsinya bahasa lidah itu kan sebenarnya untuk apa tadi kita bilang? Menyatakan kepada orang Israel, kamu ini sudah dihakimi gitu. Dan bisa jadi fungsi ini tidak begitu diperlukan lagi setelah tahun 70. Ya. Mengapa? Karena pada tahun 70 bait suci dihancurkan ya, dan itu sudah tanda yang lebih besar lagi bahwa mereka dihakimi. Itu sudah melebihi bahasa. Sudah melebihi bahasa lidah. Jadi bisa jadi setelah tahun 70 pun bahasa lidah sudah berhenti sendiri, mati sendiri. Nah, tetapi memang kita bilang bahwa batas akhirnya adalah selesainya wahyu. Ya. Masih bisa mungkin sporadis sana sini, tapi batas akhirnya adalah berakhirnya wahyu. Maka ya nubuat berhenti. Ya, kalau nubuat berhenti otomatis bahasa lidah berhenti. Karena bahasa lidah tadi kita bilang adalah nubuat tapi dengan bahasa lain. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, bolehkah orang berdoa dan tidak berdosa kepada Tuhan supaya diberikan karunia roh seperti bahasa lidah? Apakah doa ini sia-sia? Tidak mungkin Tuhan jawab dan memberikan karunia roh bahasa lidah. Wah, mau minta nih. Ya, boleh nggak kita minta hari ini ya? Betul. Ya kita bilang kalau kita hari ini masih minta bahasa lidah, berarti kita belum paham kehendak Tuhan. Ya. Belum paham kehendak Tuhan. Itu sama seperti misalnya kita bilang gini, boleh nggak hari ini kita minta
minta kepada Tuhan, Tuhan saya mau persembahkan domba sama kamu, ya, sama engkau, ya. Gitu, Tuhan bilang, oh berarti belum paham orang ini. Kan masa mempersembahkan domba udah nggak ada. Iya, betul. Gitu, ya. Ngapain dia minta sama Tuhan mempersembahkan domba, maksudnya domba korban segala macamnya? Iya. Kan sudah nggak pakai itu lagi. Justru malah sekarang favoritnya family altar begitu ya di beberapa gereja dominasi begitu. Iya. Yang kembali. Ya, tapi kita bilang bahwa orang hari ini berdoa untuk minta bahasa lidah berarti dia belum paham kehendak Tuhan. Iya. Karena jelas dalam firman Tuhan sudah bilang sudah tidak ada lagi begitu. Ya, jadi ya apakah dosa atau tidak? Ya kalau dia lakukan itu karena ketidakpahaman ya mungkin belum kategori dosa, tapi tidak tepat permintaannya itu. Dan mestinya Tuhan akan pimpin dia. Salah satunya mungkin dengan dia mendengar acara kita hari ini gitu ya, untuk memiliki konsep yang benar. Nah, bagaimana dengan berbagai denominasi yang supaya jemaatnya itu mengejar karunia gitu, berbahasa roh gitu. Jadi kalau tidak bisa, berdoa ditumpangi tangan sampai bisa gitu. Itu ada beberapa denominasi yang demikian begitu. Ya, kita tidak melihat dalam Alkitab ada penekanan yang berlebihan kepada karunia bahasa lidah. Seolah-olah itu sesuatu yang sangat penting sekali. Ya. Kita tidak dapatkan itu. Karunia bahasa lidah adalah sesuatu yang waktu di abad pertama ada, tapi tidak terlalu penting juga. Bahkan Paulus bilang, aku lebih suka kamu bernubuat. Ya, jadi saya heran kalau misalnya hari ini orang kayak dipaksa atau didorong-dorong ya, untuk berkarunia bahasa lidah. Ya, padahal hari ini sudah tidak ada. Bahkan ada yang menghubungkan dengan keselamatan. Ya, itu sudah salah total. Iya, jadi kalau kamu tidak bisa berbahasa roh atau lidah, berarti kamu belum diselamatkan, Roh Kudus belum tinggal di dalam kamu. Gitu. Iya, itu kesalahan total. Ya. Kesalahan total ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bisakah karunia roh bahasa lidah berhenti? Tetapi bisa-bisa saja mujizat terjadi, sehingga kadang-kadang dalam hal super khusus bahasa lidah muncul sebagai mujizat, tapi bukan sebagai karunia. Seperti saat ini masih bisa terjadi mujizat kesembuhan. Berarti sesekali mungkin terjadi mungkin. Ya kita bilang saya tidak akan hilangkan kemungkinan itu ya, tetapi kita bilang bahwa tujuannya apa? Gitu. Tujuannya apa ya? Jadi dan itu saya ragukan ada terjadi hari ini ya. Karena apa? Ya kita bilang bahwa hari ini sudah berbeda begitu. Ya, zaman sudah berbeda, ada Google Translate, ya ada macam-macam, semua manusia sudah makin saling paham satu dengan yang lainnya begitu. Ya, tapi kita bilang bahwa ya karunia ya bisa memang mukjizat, kan dikaitkan dengan mukjizat ya. Mukjizat bisa saja terjadi. Tapi bukan karunia melakukan mukjizat. Ya, jadi dalam hal seperti itu ada mukjizat ya, terjadi misalnya ya, katakanlah di dalam ini ya yang kemungkinan nih ya. Tapi bukan disebut karunia berbahasa lidah lagi. Jadi mukjizat aja gitu. Mukjizat aja. Jadi misalnya orang pergi ke pedalaman, dia sakit keras ya, lalu dia ketemu misalnya dokter dari bahasa berbeda, dia nggak tahu cara ngomong, tiba-tiba dia bisa ngomong apa kondisinya gitu kan. Ya oke, bisa-bisa saja gitu ya. Tapi itu bukan karunia bahasa lidah lagi. Jadi itu adalah suatu mukjizat. Intinya tidak boleh ada seorang pun yang mengklaim bahwa dia mampu. Ya, dia punya karunia itu. Kemampuan itu. Ya, benar. Betul. Ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Maaf, out of topic karunia iman. Nah, ini bicara karunia iman. Karunia iman apakah berhenti? Iman ini hal yang fundamental untuk keselamatan. Apakah ada karunia iman? Ada karunia iman, tapi iman di sini bukan iman keselamatan. Karena karunia iman yang dimaksud ya, misalnya di ayat 9 ya. Karena iman dimaksud bukan iman keselamatan, tapi karunia melakukan hal besar bagi Tuhan.
Ya, dia punya iman untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Jadi iman untuk pelayanan sebenarnya, bukan iman untuk keselamatan. Itu masih ada. Gitu ya. Oh, itu masih ada ya. Baik. Nah, berikutnya, apakah ada kesembuhan ilahi seperti apa itu? Apakah masih mungkin terjadi tangan orang yang sudah diamputasi kemudian didoakan menjadi sembuh dan tumbuh kembali tangannya sebelum diamputasi? Wah, ya itu kalau terjadi ya memang pasti suatu mukjizat ya. Tapi kita bilang bahwa mukjizat itu sesuatu yang jarang terjadi sebenarnya. Kalau itu sering, ya itu bukan mukjizat lagi namanya ya. Jadi jarang terjadi. Dan apalagi mukjizat yang istilahnya dalam tanda kutip jauh lebih sulit seperti itu ya. Itu biasanya spesialistis dari Tuhan Yesus atau para rasul. Ya. Nah, saya tidak katakan tidak ada mukjizat hari ini, tentu masih ada. Tuhan bisa lakukan mukjizat yang hebat sekalipun. Betul. Ya, tetapi ingat apa tujuan utama mukjizat? Ya, tujuan utama mukjizat adalah mengukuhkan kemesiasan. Jadi hari ini bisa ada mukjizat, bisa karena Tuhan mengasihi kita. Dan kadang-kadang Tuhan tolong kita lewat mukjizat. Ya. Tetapi sekali lagi apa tujuannya untuk mukjizat terus-menerus? Kenapa Tuhan nggak, misalnya kita sakit, bisa ada mukjizat kita sembuh, ya. Tapi bisa jauh lebih sering adalah Tuhan pakai alat kedokteran, ya. Tuhan pakai obat, ya, untuk menyembuhkan kita. Tuhan bekerja nggak? Tuhan tetap bekerja melalui obat-obatan itu, melalui obat-obatan dan lain sebagainya, gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau bicara mukjizat, Tuhan bisa saja bikin dari awal tidak sakit sebenarnya. Tapi ada tujuan Tuhan di balik sakit yang kita alami itu. Gitu ya. Baik, Dr. Stephen, karena waktu sudah akan memisahkan kita juga, baik, saya persilakan Dr. Stephen untuk memberikan closing statement bagi kita semua. Baik, kita selama 2 kali bertemu ini sudah melihat apa itu bahasa lidah. Bahasa lidah adalah karunia supranatural, sehingga seseorang ya di abad pertama bisa menyampaikan firman Tuhan atau nubuat dalam bahasa lain yang tadinya tidak dia pahami. Tapi bahasa lidah itu adalah nubuat sebenarnya, tapi dalam bahasa lain. Tujuannya adalah untuk mengindikasikan pada orang Israel, mereka dalam penghakiman, Tuhan beralih memakai bangsa-bangsa lain. Dan tujuan ini tidak diperlukan lagi sebenarnya setelah abad pertama. Ya, dan tujuan ini nubuat juga berakhir setelah abad pertama karena wahyu sudah selesai. Gitu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah sesuai kata Alkitab, terutama di 1 Korintus 13 ayat 8-10, ketika yang sempurna yaitu firman Tuhan, Alkitab selesai, maka karunia berbahasa lidah sudah berhenti juga dengan sendirinya. Bahkan kita indikasikan sebelum itu bahkan sudah bisa berhenti juga. Dan dengan demikian maka hari ini ya, fokus kita harus mempelajari firman Tuhan, bukan mencari fenomena. Hari ini banyak orang Kristen ingin mencari fenomena, ini itu, tapi tidak. Fokus kita adalah firman Tuhan. Baik, sahabat kebenaran sekalian, apabila Anda ingin lebih mendalami topik tentang bahasa lidah ini, dan Anda bisa dapatkan salah satu buku karangan langsung dari Dr. Stephen yang berjudul Glossolalia. Mungkin Dr. Stephen bisa menjelaskan sedikit tentang isi buku ini kepada sahabat kebenaran sekalian? Ya, Glossolalia, ya tentang bahasa lidah intinya. Segala sesuatu tentang bahasa lidah. Ya, jadi semua lengkap di sini. Nah, jika Anda ingin menggali lebih dalam tentang bahasa lidah itu, Anda bisa dapatkan buku ini di toko buku Grafe, nanti ada nomornya juga. Baik, sahabat kebenaran sekalian, saya ingatkan Anda untuk terus mengikuti program ini, Bila Kebenaran, dan jangan menjualnya setiap hari Minggu jam 3 sore. Nanti akan ada topik-topik berbeda berikutnya yang akan dibahas. Nah, akhir kata, saya Henry beserta Dr. Stephen dan segenap kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi Anda yang merayakannya, dan kita bertemu kembali, dan